Selamat datang di channel Spiritual Journey pada program khusus Open Book. Program ini akan mereview buku-buku, baik buku fiksi dan non-fiksi. Juga tinjauan kritis secara monolog atau dialog pada kasus khusus dengan podcast soliloquy atau obrolan santai. Di video ini kita akan mereview novel karangan John Steinbeck yang berjudul The Grapes of Wrath. The Grapes of Wrath atau Amarah karya John Ernst Steinbeck. The Grapes of Wrath, novel paling terkenal karya John Steinbeck, diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini menggambarkan bagaimana sulit dan kerasnya kehidupan masyarakat Amerika saat mereka dilanda peristiwa depresi besar pada masa 1930-an dan berhasil membangkitkan simpati terhadap perjuangan para buruh tani migran kala itu. Buku itu kemudian dianggap sebagai buku klasik Amerika. Novel ini berkisah tentang migrasi sebuah keluarga yang dirampas tanah pertaniannya dari Oklahoma Dust Bowl ke California dan menggambarkan eksploitasi mereka selanjutnya oleh sistem ekonomi pertanian yang kejam. Narasi kesulitan yang mereka alami dalam novel itu oleh Steinbeck diselingi dengan selingan prosa puisi yang menjelaskan keadaan dunia yang lebih luas yang dihadapi oleh para protagonis. Steinbeck dengan hebatnya menggambarkan bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan martabat dan menyelamatkan keluarga dalam menghadapi bencana, kesulitan, dan pengaruh komersial yang luas dan tidak bersifat pribadi. Ia mendasarkan kisahnya pada kunjungannya ke kamp-kamp migran dan kota-kota tenda para pekerja dan melihat secara langsung kondisi kehidupan keluarga migran yang mengerikan. Novelnya dengan gaya bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami disambut secara luas dan dipuji oleh pembaca kelas pekerja. Meskipun novel ini juga dikritik secara luas oleh para pejabat bisnis dan pemerintah yang tersinggung dengan nuansa sosialisnya dan mengecamnya sebagai propaganda komunis. Bahkan beberapa daerah setempat, termasuk County California, tempat keluarga Judd menetap, mencap buku tersebut sebagai fitnah dan bahkan membakar salinannya serta melarangnya beredar di perpustakaan dan sekolah. Meskipun demikian, novel tersebut merupakan novel teralis pada tahun 1939 dan memenangkan hadiah Pulitzer pada tahun 1940, tahun adaptasi film terkenal John Ford terhadap buku tersebut. The Grapes of Wrath juga memberikan kontribusi besar bagi penulisnya untuk mendapatkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1962. Steinbeck dengan jelas menyatakan tujuannya menulis novel tersebut. Saya ingin mempermalukan para bajingan serakah yang bertanggung jawab atas hal ini, yaitu depresi dan penderitaan para pekerja. Steinbeck kuliah di Universitas Stanford, California, sesekali antara tahun 1920 dan 1926, tetapi tidak mengambil gelar. Sebelum buku-bukunya mencapai kesuksesan, ia menghabiskan banyak waktu untuk menghidupi dirinya sendiri sebagai buruh kasar sambil menulis. Dan pengalamannya memberikan keaslian pada penggambarannya tentang kehidupan para pekerja dalam cerita-ceritanya. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di daerah Monterey, California, yang kemudian menjadi latar belakang fiksi-fiksinya. Reputasi Steinbeck sebagian besar terletak pada novel naturalistik bertema proletar yang ditulisnya pada tahun 1930-an. Dalam karya-karya inilah pembangunan struktur simbolik yang kaya dan upayanya untuk menyampaikan kualitas mitopoetik dan pola dasar dalam karakternya adalah yang paling efektif. Ringkasan cerita: Tom Judd yang baru dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman karena pembunuhan pulang ke rumah dan dalam perjalanan dia ditemani oleh Jim Casey, mantan pengkhotbah. Tom mengetahui bahwa keluarganya telah diusir dari pertanian dan tinggal bersama Paman John. Ketika kedua pria itu sampai di rumah Paman John, mereka menemukan bahwa keluarga tersebut terpikat oleh selebaran yang mengiklankan pekerjaan buruh tani dan sedang bersiap untuk pergi ke California. Keluarga Judd dan Casey berangkat sepanjang rute 66 bergabung dengan eksodus petani penyewa miskin menuju ke arah barat. Mereka menghadapi banyak kendala dalam perjalanannya, serta peringatan bahwa pekerjaan yang mereka harapkan di California hanyalah ilusi.
Kakek dan nenek Jude meninggal di sepanjang perjalanan, dan kakak laki-laki Tom, Noah, memutuskan untuk meninggalkan usaha tersebut. Setibanya di California, mereka menyadari bahwa cobaan mereka masih jauh dari selesai. Mereka berhenti di sebuah perkemahan migran, di mana mereka berbicara dengan seorang pria bernama Floyd Knowles, yang memberitahu mereka bahwa pekerjaan langka, gaji yang tersedia buruk, dan keluarga-keluarga benar-benar mati kelaparan di kamp-kamp migran darurat. Connie, suami dari saudara perempuan Tom yang sedang hamil, Rosa of Sharon atau dipanggil Rosa San oleh keluarganya, meninggalkannya. Ketika seorang pria datang mencari pekerja untuk memetik buah, Floyd meminta usulan upah secara tertulis. Seseorang, polisi menuduhnya komunisme dan mencoba menangkapnya. Perkelahian pun terjadi dan ketika polisi menembak Floyd yang melarikan diri, Casey menjatuhkannya. Casey ditangkap dan keluarga John pergi ke kota lain di mana mereka bertemu dengan kerumunan yang bermusuhan yang sudah berkumpul untuk mengusir para Okies atau migran dari Oklahoma dan negara bagian sekitarnya. Namun kemudian mereka menemukan kamp Wheat Patch yang dikelola oleh pemerintah yang selalu bersih dan diorganisir oleh komite warga, dan Tom mendapatkan pekerjaan di sana. Setelah sebulan di camp, Majo menyatakan bahwa mereka harus pindah karena kurangnya pekerjaan. Mereka segera ditawari pekerjaan untuk memetik buah persik. Namun bayarannya sangat rendah sehingga mereka tidak mampu untuk membeli makan malam yang memadai. Kemudian Tom menemukan Casey yang kini mengorganisir aksi mogok para pemetik buah persik. Keluarga Jude dipekerjakan untuk menjadi pemecah aksi mogok. Sekelompok pria mendekati pertemuan itu dalam kegelapan, dan salah satu dari mereka menyerang Casey dengan gagang baseball dan membunuhnya. Tom yang marah membunuh pria itu sebelum kembali ke keluarganya. Karena khawatir Tom akan ditangkap, keluarga Jude meninggalkan perkebunan buah persik. Mereka kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik dengan memetik kapas, serta sebuah rumah di gerbong yang mereka tinggali bersama dengan keluarga lain. Tom yang bersembunyi memutuskan menjadi pengatur buruh. Ketika musim kapas berakhir, keluarga Jude kembali mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Hujan yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir, dan bayi Rose of Sharon pun lahir mati. Saat air mulai naik memenuhi gerbong, keluarga Jude pergi. Mereka segera mencapai gudang di mana mereka menemukan seorang anak kecil dan seorang pria kelaparan. Buku ini kemudian diakhiri dengan Rose of Sharon yang memberikan ASI kepada pria itu. Analisa. Di dalam novel ini digambarkan bagaimana keluarga dan para pekerja dieksploitasi oleh bisnis ekonomi pertanian yang terorganisir, dan Steinbeck menggunakan gambaran keagamaan Kristen untuk menekankan argumennya bahwa menggunakan lahan pertanian sebagai sumber keuntungan untuk bisnis dan bukan sebagai makanan untuk masyarakat menyebabkan penderitaan yang meluas, dan bahwa persatuan politik dan spiritual diperlukan untuk mengatasi kekuatan tersebut, menyebabkan perantasan pada para buruh tani. Pada akhirnya diceritakan pada novel tersebut bagaimana para migran belajar untuk bergantung satu dengan lainnya, dan kepicikan keluarga Jude, bagaimana obsesi Ma terhadap kebersamaan keluarga, egoisme Tom, dan materialisme Rosa San memberi jalan pada rasa komunitas universal, sebuah pergeseran dari penekanan pada aku menjadi kita. Dikutip dari buku tersebut, jika Anda memiliki barang-barang yang dapat dimiliki orang lain, orang itu akan dapat memahami hal itu, dan Anda mungkin dapat menjaga diri Anda sendiri. Namun demikian, itu tidak bisa Anda ketahui dengan pasti, karena kualitas kepemilikan akan membekukan Anda selamanya menjadi aku, dan selanjutnya memisahkan Anda selamanya dari kita. The Grapes of Wrath dipenuhi dengan kritikan-kritikan keras dan penggambaran yang jelas antara yang baik, orang Oklahoma, dan yang jahat, orang California secara umum, khususnya orang kaya dan polisi. Seperti yang diberitahukan kepada keluarga Jude sebelum mereka memasuki California oleh seseorang yang menuju ke arah yang berlawanan. Bahwa orang-orang akan melihat ke arah mata mereka, mereka akan melihatmu dan wajah mereka akan berkata, "Aku tidak menyukaimu, dasar bajingan."
Faktanya orang miskin sepanjang sejarah telah dihancurkan oleh sistem sosial, politik, dan pemerintahan yang lebih memihak kepada orang kaya. Novel ini hampir bisa disebut sebagai sebuah karya jurnalisme, meskipun Steinbeck tidak mencari keseimbangan dalam narasinya tentang penindasan dan eksploitasi kaum miskin yang meneriakkan tentang harus adanya pemetaan pendapatan yang lebih baik. Kesenjangan kekayaan yang sangat besar antara orang-orang yang sangat kaya dan sebagian besar penduduk Amerika Serikat saat itu sangatlah buruk. Buku ini untuk pertama kalinya menyadarkan orang Amerika tentang kehidupan sulit yang dialami oleh orang-orang miskin Okies yang sering disebut dengan nada merendahkan. Buku ini membuat orang berbicara, berdebat, dan berpikir. Kritik. Novel ini berhasil menggambarkan periode waktu tertentu dalam sejarah Amerika dan populasi tertentu. Orang-orang yang sangat miskin yang seringkali tidak ditulis dan percobaan pada The Okies sangatlah menarik. Namun sangat mengganggu melihat bagaimana orang Amerika memperlakukan sesama orang alim Amerika yang menderita. Menarik juga bahwa banyak istilah dan adegan yang sama juga ada di novel The Four Winds karya Christine Hanna yang diterbitkan pada tahun 2004. Diduga keduanya didasarkan pada catatan Sanora Babs yang meneliti kamp migran pada tahun 1930-an. Menurut beberapa sumber, pada tahun 1938, Sanora Babs menyusun sebuah catatan rinci tentang kamp tenda para migran Dust Bowl di California. Kemudian tanpa sepengetahuannya, atasannya Bob Thorne Collins membagikan catatan tersebut kepada John Steinbeck dan yang selanjutnya menggunakannya untuk membuat novelnya sendiri. Menurut beberapa kritikus sastra, akhir dari novel ini adalah salah satu akhir cerita terburuk dalam literatur. Akhir cerita ditulis jelas oleh seorang pria yang tidak mengerti tentang hal menyusui. Dalam buku tersebut, saudara perempuan Tom Joad, Rosasan, kehilangan bayinya karena kekurangan gizi. Keluarga itu pada dasarnya kehilangan segalanya dalam banjir. Di sana mereka menemukan seorang anak laki-laki dan seorang pria kelaparan di dalam gudang. Buku tersebut berakhir dengan adegan Rosasan menyusui pria itu untuk menyelamatkannya. Sebuah paradoks bagaimana Rosa of Sharon bisa memiliki ASI meskipun bayinya meninggal karena tidak mendapatkan cukup nutrisi di dalam rahimnya. Jika Rose of Sharon cukup kekurangan gizi sehingga membuat bayinya meninggal, maka seharusnya dia tidak memiliki ASI. Dan jika dia memilikinya, dia harus mengikat dirinya sendiri untuk menjaga nutrisi agar dirinya dapat bertahan hidup. Poin-poin penting dari buku The Grapes of Wrath. The Grapes of Wrath ditulis pada tahun 1939 oleh John Steinbeck. Novel ini mengikuti kesulitan keluarga Joad dan berlatar belakang peristiwa depresi besar di Amerika pada tahun 1930-an. The Grapes of Wrath dianugerahi penghargaan buku nasional dan hadiah Pulitzer. Novel ini dinarasikan sebagai orang ketiga. Buku tersebut merupakan contoh novel bergenre realisme sosial, fiksi sejarah, dan naturalisme.